Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Sinja Permata dari kelas 7C Manajemen Reg A dengan NPM 191100134. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 7 pilar strategi komunikasi. Dalam 7 pilar strategi komunikasi yaitu ada pemahaman terhadap proses komunikasi, penggunaan pikiran, memahami bahasa, kejelasan pesan, daya persuasi, komunikasi pesan, dan keinginan baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu pemahaman terhadap proses komunikasi. Nah, di sini itu kita harus mengetahui cara memposisikan diri sebagai komunikator, lalu mengetahui cara menggunakan media, lalu memanfaatkan sumber dan mengevaluasi efek yang timbul. Maksudnya, merasakan efek tersebut secara langsung. Selanjutnya yaitu penggunaan pikiran, di mana sebelum melakukan komunikasi, kita harus mengelola dan memproses komunikasi dari orang lain pada kita. Lalu sekreatif mungkin dalam berkomunikasi. Lalu yang selanjutnya yaitu memahami bahasa, di mana menyampaikan pesan itu bisa berubah verbal dan non-verbal. Hal ini untuk mempermudah dalam komunikasi, menerima dan memahami pesan yang disampaikan. Namun, jika adanya kesalahan bahasa akan membuat rugi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu kejelasan pesan. Dalam penyusunan pesan harus mengetahui makna yang disampaikan dan harus secara utuh dengan diperkuat oleh alat bantu. Kalimat yang disampaikan pun sederhana dan mudah dipahami, serta penulisan kalimat sesingkat mungkin agar tidak terjadinya kesalahan. Lalu yang selanjutnya yaitu daya persuasi. Biasanya berupa ajakan dengan hal-hal yang berisi emosional dan menyentuh emosi. Dan biasanya juga bertolak belakang dengan logika atau imajinasi. Lalu yang selanjutnya yaitu komunikasi pesan. Dalam penyampaian pesan harus utuh, gamblang, dan jelas. Tidak boleh menahan data dan informasi baru. Maka kelengkapan informasi tersebut dijadikan info yang jelas dan efektif. Dan yang terakhir yaitu keinginan baik. Dalam penyampaian informasi, jangan sampai membuat rugi orang banyak atau masyarakat. Dan harus dipertanggungjawabkan serta adanya niat baik bagi konsumennya. Yang selanjutnya yaitu proses strategi komunikasi bisnis, yang di dalamnya ada asking, telling, listening, dan understanding. Yang pertama yaitu asking. Sebagai komunikator, kita harus meminta informasi terbaru yang belum kita miliki sebelumnya. Hal ini diperlukan agar proses komunikasi dapat berjalan dengan tepat dan efektif. Yang kedua yaitu telling. Kita harus menginformasikan diri kita sendiri, menjaga agar para bawahan memiliki informasi yang berkaitan dengan tugas mereka, dan atasan wajib tahu masalah yang sedang mereka hadapi. Lalu yang ketiga yaitu listening. Kita harus memahami pemikiran orang lain yang akan disampaikan kepada kita, mendengarkan dengan baik info yang disampaikan. Yang terakhir yaitu understanding. Komunikator harus menjadi motivator konsumennya, menjadi pendengar yang baik, dan memberikan pengertian dalam hal tertentu. Yang selanjutnya yaitu penyebab kegagalannya komunikasi. Sebagian besar karena kita selalu ingin mengerti dan tidak mau mengerti kondisi terkini. Lalu salah dalam memilih bentuk komunikasi, merasa yakin dengan media yang sudah kita gunakan tanpa mau mencari media yang lain, sering emosi dalam berkomunikasi, dan tidak adanya saling pengertian. Baik, untuk contoh 7 pilar strategi komunikasi ini, kita bisa lihat dari contohnya seperti tahun kemarin, tahun 2020 sampai 2021 itu masih terjadinya pandemi COVID. Nah, yang biasanya para murid, para mahasiswa pergi ke perguruan tinggi atau sekolah, dan orang-orang yang memiliki pekerjaan pergi ke kantornya, kini saat itu jadi work from home dan school at home. Jadi berbasis online segalanya. Yang biasanya suka nongkrong-nongkrong, biasanya suka kumpul-kumpul dengan teman-teman, itu sekarang jadinya dibatasi karena adanya pandemi. Tapi hal itu tidak memutuskan komunikasi antar individu dan individu ataupun kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok, karena adanya internet atau media sosial. Jadi mereka
bisa berkomunikasi atau sekolah ataupun kuliah kerja melewati internet dengan via Zoom ataupun Google Meet seperti itu. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.